warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nurga Hayati Setiawan. Saya Neni Nuraini Anas. Dan saya Santi Nurmayanti. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Santi, Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di mana saya diawali dengan perkenalan dulu ya Bu Santi. Bu Neni, saya Nurga Hayati Setiawan sebagai observer, di mana saya akan melakukan kegiatan pengamatan terkait kegiatan coaching yang akan kita laksanakan kali ini. Kemudian di sini yang menjadi coachnya adalah Bu Santi, Iya, betul, Bu. dan yang menjadi coachingnya adalah Bu Neni. Ya, betul. Baik, seperti itu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi sebagai coaching. Pada pertemuan kali ini tuh ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan tentunya. Yang pertama itu kita akan menggunakan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan kita kembangkan. Kemudian di sini juga kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Santi itu seperti apa, dan yang menjadi fokusnya itu seperti apa. Ini ada pertanyaan yang pertama nih Bu Santi. Apa namanya itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya? Pertama, Bu, ada 3 kompetensi. Ya, pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mencoba yaitu yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Oh, jadi yang akan menjadi fokus untuk mengembangkan di kompetensi coaching kali ini adalah mendengarkan aktif. Baik, kemudian indikator apa yang akan Ibu tuangkan dalam kompetensi tersebut? Ya, baik Bu, untuk indikatornya yaitu saya akan fokus pada coaching, ya, pada Bu Neni. Yang keduanya yaitu bagaimana sih coach itu merasa nyaman, ya. Begitu juga saya tidak akan melabeli atau menjudge Bu Neni, seperti itu Bu. Oh baik, Bu Neni, Bu Santi, maka silakan dilakukan langsung saja ya mungkin ya kegiatan coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Tapi nampaknya saya lihat Ibu agak-agak sedih nih. Kenapa? Iya Bu, saya ini ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Ibu, karena masalah ini mengganggu pikiran saya saat ini. Oh, begitu. Apa coba yang mengganggu pikiran Ibu itu? Saya ini terkendala dengan orang tua murid Bu, yang tidak mendukung prestasi anaknya. Nah, anaknya di sekolah, sedangkan anak tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih yang menjadi kendala Ibu Neni dalam menghadapi masalah tersebut? Yang menjadi kendalanya ini bahwa orang tuanya ini sulit untuk diajak berkomunikasi, kemungkinan ya Bu ya, dari mindset si orang tua ini yang terlalu kurang terbuka dan kurang wawasan, sedangkan anaknya ini butuh sekali dukungan dari orang tuanya tersebut. Jadi pikirannya itu belum maju gitu Bu. Oh, seperti itu. Nah, lalu apa ya yang membuat Ibu kehilangan semangat dan sedih nih saat ini? Saya bingung Bu, bagaimana agar
saya ini bisa membantu menggali dan mengembangkan potensi anak ini, dan juga bisa membuka wawasan orang tuanya gitu Bu, agar bisa mendukung anaknya. Iya. Jika kondisinya demikian Bu ya, nih kira-kira mana yang paling bisa ya Ibu laksanakan pada saat ini? Pertama mungkin saya akan terus menggali potensi anak tersebut mungkin ya Bu ya, tentunya di sela waktu saya yang kebetulan saya ini di sekolah sebagai pembimbing literasi, Iya, ikut guru penggerak juga gitu Masya ya. Allah. Jadi tentunya berbagi waktunya itu mungkin agak sulit. Iya. Nah itu berarti saya harus menyediakan waktu untuk anak tersebut dan terus berkomunikasi dengan orang tuanya Bu. Iya, betul ya. Jadi kalau saya simak ini dari pembicaraan kita nih barusan ya, Bu Neni ini sebenarnya lagi kebingungan ya kalau saya lihat untuk menyelesaikan masalah barusan tentang anak ya yang pola pikir orang tuanya belum terbuka ya. Sedangkan anak itu butuh perhatian dari orang tuanya seperti itu. Iya Bu, betul Bu. Saya ini tuh bingung sekali memulainya itu dari mana gitu ya, untuk membicarakan dengan orang tuanya, lalu biar beliau ini mengerti dan membuka wawasan untuk anaknya yang sangat berpotensi ini gitu, dan mencarikan jadwal untuk anak ini. Iya. Menurut Ibu adakah tidak orang yang bisa diajak bicara nih atau diajak berkolaborasi untuk membantu meringankan ya Ibu Neni dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, sebetulnya ada Bu. Kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Kebetulan teman sejawat pun bersedia membantu ya Bu ya, membantu untuk menggali potensi anak tersebut. Alhamdulillah atau kalau gitu mah ya ada rekan sejawat yang siap membantu Ibu. Nah, lalu nih kira-kira hal apa yang Ibu lakukan Bu Neni dalam menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Dunia pendidikan atau potensi anak itu seperti apa. Jadi membuka wawasan juga untuk orang tuanya agar tidak terlalu tertinggal dan membuka mata dan hatinya untuk bahwa ini anak itu berpotensi loh Bu gitu ya. Dan Ibu hanya perlu mendukung saja, sebetulnya seperti itu. Karena begini Bu, anak ini saya didik gitu ya, untuk potensinya hanya orang tuanya ini maklum mungkin ya Bu ya, beliau agak kekurangan ekonomi, jadi si anak ini kalau segala sesuatu disuruh untuk mengerjakan pekerjaannya dulu gitu Bu. Jadi kelihatannya tidak begitu mementingkan masalah pendidikan. Nah, di sini saya meyakinkan orang tuanya bahwa anak ini berpotensi loh Bu. Ya, anak ini baik dengan memperlihatkan karya-karya yang sebelumnya saya perlihatkan bahwa anak ini bagus. Nah, itu mungkin pertama itu untuk ke orang tuanya dulu ya, komunikasi. Masya Allah ya, yang Ibu barusan katakan, kemukakan betul ya, udah baik gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih menurut Bu Neni atau rencana Bu Neni selanjutnya untuk membantu siswa itu tersebut? Nah, untuk selanjutnya saya membuat jadwal, saya komunikasikan dengan teman sejawat untuk potensi anak ini, dan mencari teman sejawat ini mana yang per bidangnya itu yang paling menonjol untuk anak. Kita berbagi waktu dengan teman sejawat itu Bu untuk mencarikan jadwal. Jadi alhamdulillah teman sejawat ini mau membantu Bu, sesuai kemampuan bidangnya masing-masing untuk anak tersebut. Wah, Masya Allah, hebat, itu sudah bagus ya menurut saya ya. Nah, lalu nih bagaimana cara Ibu
melaksanakan rencana barusan ya tersebut? Ya tadi ya, saya meminta bantuan rekan kerja saya untuk memberi dukungan, motivasi, dan pengajaran secara bergantian kepada siswa tersebut dengan bidang kemampuannya. Lalu untuk orang tuanya pun saya memberikan pengertian, ya sedikit-sedikit meminta waktunya. Kalaupun misalkan ada satu pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah tidak bisa, ya kita bantu difasilitasi di sekolah. Wah, bagus sekali sih itu menurut saya ya Bu ya. Ibu sudah bisa mengatur, menjadwalkan bahkan ya semuanya dengan baik dan matang. Nah, apakah ada hal lain yang Ibu akan lakukan? Yang saya lakukan, mudah-mudahan semuanya terjadwal ya Bu ya, terjadwal, tercover untuk anaknya, dan pengertian dari orang tuanya pun bisa mendukung kegiatan ini yang akan kita laksanakan untuk menggali potensi anak tersebut. Nah, lalu bagaimana nih perasaan Bu Neni ya setelah kita melakukan percakapan seperti ini? Perasaannya gimana ya Bu? Perasaannya sangat lega lah Bu ya, sangat lega sekali. Tadinya pikiran saya sudah buntu gitu ya Bu ya, sudah buntu dan bingung gitu ya. Tetapi ketika ngobrol dengan Ibu, sharing dengan Ibu, nah saya jadi semangat Bu, semangat untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Iya. Alhamdulillah ya, syukurlah kalau begitu. Jika demikian ya, saya ikut senang Ibu mendengarnya ya. Bu Neni bisa semangat lagi dengan rencananya. Intinya kan Ibu ingin membantu nih anak Ibu ya, yang tadi padahal punya potensi yang sangat bagus gitu ya. Terus terakhir kalinya nih, apa yang bisa Bu Neni dapatkan dari percakapan kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, ketika saya sudah mengobrol dengan Ibu, muncul ide-ide Bu, ide-ide perencanaan apa nih yang akan saya tuangkan gitu ya dalam pembicaraan ini. Nah mungkin itu Bu, ide-ide ya. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali mendengarnya ya. Bu Neni sudah menemukan solusi yang tepat ya untuk masalah yang Ibu sedang hadapi saat ini ya. Iya Bu, saya sangat bersyukur setelah saya sharing dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali atas kebersediaan waktunya. Semoga kita bisa sharing kembali. Ya, sama-sama ya. Alhamdulillah kalau Ibu sudah terbantu ya. Gitu. Kita kan harus saling membantu ya Bu ya, gitu ya. Nih alhamdulillah Ibu juga bisa menemukan solusinya dengan sendiri ya, gitu. Dan keluarnya yang terbaik buat anak Ibu ya. Gitu. Semoga kita menjadi guru yang tauladan, memberikan tauladan untuk anak didiknya ya Bu ya. Betul sekali ya. Gitu aja Ibu mungkin ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu dan terima kasih. Sama-sama. Ya baiklah Bu Santi, Bu Neni, alhamdulillah Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Saya di sini sebagai observer, tentunya tugas saya adalah mengemukakan terkait hasil pengamatan atau observasi yang lebih terfokus kepada Bu Santi sebagai coachnya. Iya betul Bu. Kemudian nanti juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching tadi. Nah di sini mungkin saya akan menyimpulkan dulu Bu Santi bahwa alhamdulillah Bu Santi telah melaksanakan prinsip coaching dengan baik terkait kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian alur tirtanya pun sudah nampak jelas. Maka saya telah menceklis semua kegiatan observasi tadi itu, daftar observasinya sudah saya checklist nih. Semuanya telah Ibu laksanakan. Dan yang paling penting ini adalah Bu Santi telah mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif.
Bu Santi menyimak dengan baik dan fokus pada coaching. Seperti itu ya mungkin Bu Iya, Santi. betul Bu. Kemudian ini mungkin lebih ke pertanyaan ya Bu Santi. Tadi Bu Santi sudah melaksanakan coaching, tentunya sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach, sudah mencoba mengembangkan kompetensi yaitu tentang mendengarkan arti tadi, dan saya lihat coachingnya pun juga dapat terbuka ya, dapat mengemukakan, kemudian solusinya pun dapat dihasilkan dengan baik. Di sini kompetensi yang ingin Bu Santi kembangkan, jika Bu Santi nanti akan melakukan kegiatan coaching kembali, apa yang akan Bu Santi kembangkan untuk kegiatan selanjutnya? Nah, alhamdulillah Bu ya, barusan saya sudah melakukan coach terhadap coach saya yaitu Bu Neni, yaitu dari kompetensi yang 3 saya ambil 1 yaitu mendengarkan aktif. Nah di sana saya sudah mencapai indikatornya, yaitu fokus terhadap coaching, mendengarkan, ya menyimak, terus coachingnya juga merasa tidak dijudge, bahkan coaching merasa nyaman. Nah, ya, insya Allah kalau untuk kedepannya saya akan mencoba mengcoach yaitu pada kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Jadi mungkin indikatornya juga sudah disiapkan nanti kedepannya seperti apa ya Bu Santi? Iya baik, terima kasih Bu Santi, Bu Neni. Mungkin sudah cukup ya latihan coaching hari ini. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.